Ya, halo sahabat tani, ketemu lagi bersama saya di Dunia Tani. Oke, sahabat tani, gimana kabar kalian? Tentunya baik-baik saja. Oke, di video kemarin sudah saya bagikan yaitu tanaman orok-orok teman-teman yang di lahan 10 kali 5 meter ya. Nah, bijinya juga saya kasih tunjuk pada teman-teman seperti itu, fisiknya, ciri-cirinya dan cara pengaplikasiannya seperti itu. Oke, di kesempatan video kali ini saya akan melakukan perawatan daun bawang teman-teman ya. Bisa dilihat ya, ini abunya. Jadi abu itu saya campur bukan abu saja, melainkan dengan arangnya. Nah, untuk perawatan daun bawang supaya batangnya itu bisa panjang dan putih teman-teman ya. Seperti di video ini saya nanti akan aplikasikan, saya praktekkan ya caranya agar itu bisa panjang batangnya dan putih batangnya. Sebenarnya sangat simpel ya, ini biasanya tidak dilakukan oleh petani-petani kita, tapi boleh teman-teman lakukan seperti ini, nanti hasilnya bisa dilihat sendiri. Oke, jadi begini teman-teman ya, kita timbunkan tanah ya. Nah, ini juga mengurangi ya untuk di musim penghujan. Kalau hujannya tinggi, curah hujan tinggi, itu bisa membantu kita untuk mengendalikan airnya supaya kelembapan itu bisa terjaga dengan baik. Jadi seperti ini ya, hanya ditimbunkan di batas daun bawangnya ya, di batas ketiak daun, agar apa, nanti batangnya bisa tinggi lagi. Tuh, kalau kita sering menimbun seperti ini teman-teman ya, itu hasilnya pasti daunnya akan cepat ya, cepat tumbuhnya, cepat beranaknya juga. Kalau kita rajin membuangi ataupun memanen daun yang tua. Ada yang daun yang kering kita buang, tapi jangan dibuang teman-teman, kita simpan ya, kita jadikan pupuknya. Karena tanaman itu sebenarnya pupuk terbaik dari tanaman itu adalah tanaman itu sendiri. Seperti sawi ya, dari daun batang sawi. Nah, untuk daun bawang juga sama, pupuknya ya dari daun yang kering itu, daun bawang yang kering ya, batang daun, sisa tanaman daun bawang seperti itu. Sama seperti cabai juga begitu, daunnya itu juga sebagai pupuk dirinya sendiri. Makanya teman-teman ya, sering yang melihat tanaman apapun itu kalau lagi merontokkan daunnya, itu sebenarnya untuk memupuk dirinya sendiri, karena unsur hara di dalam tanah sudah mulai habis. Jadi tanaman tahu ya, dia harus berbuat apa itu tahu. Oke, dari sini bisa dimengerti ya untuk tanaman daun bawang, supaya daunnya itu supaya batangnya bisa putih dan panjang. Ini kalau kita cabut teman-teman ya, daun bawang ini itu pasti panjang. Karena saya rajin ya, rajin menambahkan media tanah itu di ketiaknya. Nah, akarnya itu nanti bisa naik sendiri teman-teman ya. Daun bawang itu seperti itu, bisa naik sendiri. Oke. Jadi di komentar ya, pertanyaan teman-teman maupun sahabat-sahabat tani yang bertanya, Pak, kenapa daun bawang saya kok bisa busuk akarnya, busuk batangnya? Yang pertama, kelembapan teman-teman ya. Coba kelembapannya itu dikendalikan. Biasanya daun bawang itu memang penyakitnya itu memang busuk batang ya, penyakitnya busuk batang saja teman-teman. Ada juga kadang bercak di daun, itu ada. Biasanya tanahnya memang tidak sehat. Kalau tanah tidak sehat pasti tanamannya seperti itu teman-teman. Tapi kalau tanahnya sehat, tanamannya tidak ada masalah apapun ya. Jadi penyakit itu juga tidak mau menyerang karena tanaman kita sudah sehat. Sama seperti manusia teman-teman ya. Manusia kalau imunnya menurun pasti penyakit menyerang. Jadi tanaman juga harus diperlakukan seperti tubuh kita juga teman-teman ya, supaya imunnya terjaga. Untuk tanaman apa yang kita lakukan itu kan, yang kita lakukan adalah perawatan ya, memberikan bukan obat teman-teman ya, bukan pupuk kimia yang diberikan, tapi bahan-bahan organik. Tanah kita menjadi sehat, tanaman kita juga sehat dan terjauhkan dari penyakit, terjauhkan dari hama, busuk akar, layu fusarium ya. Karena di tempat ini ya, di lahan 3 kali 3 meter yang saya tanam ini tidak pernah saya menjumpai
busuk akar pada tanaman saya, layu fusarium pada tanaman cabai saya, dan juga sawi saya tidak mengalami layu. Ya, karena saya rajin dan sering menggunakan bahan organik, bukan bahan kimia. Jadi itu ya, di video 2 hari yang lalu itu sudah saya bagikan tentang pengaplikasian menggunakan abu dapur atau abu bakaran kayu. Nah, abu bakaran kayu ini berperan penting teman-teman ya dalam tanah ya. Yang pertama untuk menghindari jamur-jamur ya, jamur patogen, jamur jahat. Dan yang kedua adalah menetralkan pH. Jadi bukan menggunakan dolomit teman-teman ya. Kalau kita menggunakan dolomit, tanah kita yang keras nantinya. Nah, bahkan petani-petani sekarang ya, itu kan wah kalau mengasih dolomit itu tidak tanggung-tanggung, berapa kental pun dimasukkan, berapa itu. Banyak sekali. Nah, dampaknya apa? Dampaknya nanti di ke belakangnya tanah kita semakin keras. Jadi untuk mengolah tanah itu semakin tinggi tenaganya. Ya. Memang tidak banyak yang tidak menyadari itu teman-teman ya. Makanya jangan heran ya, petani-petani sekarang itu banyak yang mengeluh ya, tenaga semakin banyak yang kita butuhkan. Mengolah tanah itu tenaganya tidak mudah, tidak sedikit katanya ya. Sebenarnya kalau kita bisa berpikir lebih dalam lagi, ada yang lebih mudah lagi ya, ngapain kita dipersulit gitu ya caranya. Seperti ini saya menggunakan abu untuk menetralkan tanah, untuk menjauhkan dari jamur penyakit ya. Bahkan ada juga ya yang berkomentar tentang mulsa organik. Nah, mulsa organik itu kan dari bahan daun rumput ya teman-teman ya, saya taruh di atasnya. Itu ada yang berkomentar apa tidak menimbulkan jamur. Jadi gini, jamur memang menimbulkan teman-teman ya, tapi perlu digarisbawahi ya, kalau posisinya sebagai mulsa itu posisi di atas ya. Kalau siang terkena sinar matahari dan jamur itu akan mati. Itu beda dengan rumput maupun gulma yang kita timbun. Nah, itu bisa menyebabkan jamur karena di dalam tanah gelap ya, seperti itu. Jadi jangan takut menggunakan mulsa organik ya, tetap aman pada tanaman. Saya sering menggunakan ya, untuk saat ini belum saya gunakan karena apa, di musim penghujan. Nanti kalau musim kemarau ya pasti akan saya gunakan teman-teman. Oke, jadi itu ya, bisa dilihat kita timbunkan seperti ini ya, di ketiak daun bawang. Nanti akan naik sendiri kalau kita sering memetiknya teman-teman ya, untuk daun bawang. Nah, ini yang kemarin ya, yang belum saya timbun itu kan kayak pudar itu ya teman-teman ya. Sekarang sudah saya timbun dan pastinya aman. Oke, saya kasih tunjuk ini tanaman kangkungnya, masih ada ya bekas abunya teman-teman tuh. Kangkung ini sudah 4 kali petik ya, tapi pertumbuhannya masih sama seperti awal mula kita tanam. Meskipun saya panennya tidak saya cabut, saya potong, saya petik gitu. Dan sawinya sangat-sangat lumayan dan gemoy-gemoy. Oke, ini bayamnya sudah 1 minggu teman-teman, umurnya sangat luar biasa untuk pertumbuhannya ya. Ini padahal saya tanam cabut, bukan saya tanam tebar benih ya, saya tanam cabut tuh. Oke, jadi di sini banyak sekali ya biji tomat yang tumbuh teman-teman ya. Ini memang lahannya tidak ada ya, saya cabutin saja, saya bikin pupuk saja tuh ya. Apa yang kita ambil dari tanah itu teman-teman ya, usahakan teman-teman mengembalikannya ke tanahnya lagi. Seperti ini ya, kita ambil batang tomat ya, benih tomat ini, kita sama saja mengambil unsur hara pada tanah ya. Supaya tanah itu bisa kembali lagi unsur haranya menjadi 100%, kita harus kembalikan lagi ke tanah lagi ya. Jadi apa ya, SOP-nya itu sebenarnya mudah teman-teman ya. Apa yang kita ambil dari tanah kita kembalikan ke tanah, itu saja prinsipnya, itu saja, jangan berlebih ya. Tuh. Oke, banyak sekali. Dan ini ada bibit cabai, ini persiapan di lahan 10 kali 5 meter teman-teman ya. Persiapan di lahan 10 kali 5 meter untuk tanaman cabainya. Kalau untuk ini tomatnya, bibit tomat ini memang saya cabut, saya bikin pupuk saja karena tidak ada lahannya
Memang ada di lahan 10 kali 5 meter, tapi sudah ada tanaman tomat teman-teman ya. Oke, itu saya bagikan, semoga bermanfaat ya dan bisa menginspirasi teman-teman. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Saya akhiri, walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani cerdas luar biasa. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai ketemu di video saya selanjutnya tentang pertanian secara mandiri, secara sehat, dan tentunya sehat untuk dikonsumsi. Terima kasih sudah menonton sampai selesai.